warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti masih bersama Ibu Nisa. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Ibu harapkan anak-anak memperhatikan tayangan video ini dari awal hingga akhir agar materinya bisa dipahami dengan baik. Sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat tayangannya berikut ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gemar beramal sholih dan berbaik sangka kepada sesama. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, di mana setiap individu membutuhkan individu yang lain. Oleh karena itu, sikap tolong-menolong, menghargai sesama sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat. Nah, jadi kalian harus berhati-hati dan berbuat, berkata dan berprasangka, sehingga kita mampu memilih dan memilah mana yang perbuatan yang baik dan yang buruk. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh? Untuk mengetahui pengertian amal soleh, mari perhatikan firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr ayat 2-3 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dari ayat tersebut bisa kita ambil 4 poinnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh atau amal kebajikan, saling menasehati untuk kebenaran, serta saling menasehati untuk kesabaran. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalannya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Setiap amal baik ataupun buruk, meskipun sangat kecil, tetap akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat berikut ini. Amal soleh dengan mengetahui ilmunya. Kemudian amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, serta amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Pernahkah kalian melihat orang atau temanmu beramal tapi sedikit sekali? Janganlah kalian meremehkannya atau menghinanya karena sedikit amalnya, sebab nilai sebuah amal tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tapi juga terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wahai pelajar hebat,
Ketahuilah bahwa amal soleh ada dua macam. Yang pertama yaitu beramal soleh terhadap Allah, yaitu ibadah, dengan menjalankan semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan serta menjauhi semua yang dilarang Allah. Yang kedua yaitu beramal soleh terhadap manusia dan makhluk lain, yang berarti menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sesama manusia dan makhluk. Misalnya, sikap tenggang rasa, ramah, santun, bertutur kata yang baik, berakhlak mulia, menjaga kelestarian alam, serta menolong orang yang tidak mampu dan lain sebagainya. Di samping amal soleh tersebut, ada satu kebaikan yang disebut amal jariyah. Amal jariyah yaitu amal kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah dan mendatangkan pahala bagi pelakunya, meskipun ia telah meninggal. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak solih yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian berikutnya adalah manfaat beramal solih. Yang pertama diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Yang kedua diberi tambahan petunjuk. Kemudian diberikan kehidupan yang baik dan layak, serta dihapuskan dosa-dosanya dan dijauhkan dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang perilaku berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah suuzon atau buruk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang akan mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Seseorang yang membiasakan diri berbaik sangka akan memperoleh banyak manfaat. Hidup menjadi tenang dan optimis, dan seseorang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur apabila mendapatkan kenikmatan dan bersabar apabila mendapatkan ujian serta cobaan. Hal ini akan menjadikan hidupnya tenang dan penuh optimis. Gimana anak-anak, sudah lihat tayangan videonya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua yang ada di rumah. Jangan lupa tugas hari ini dikerjakan, tugas dari kuis dan LKS. Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Tetap semangat ya. Dan jangan lupa juga anak-anak harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dari Ibu cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.